Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan kapanpun video ini ditonton. Saya dari perwakilan kelompok 8 tugas besar UTS dari mata kuliah Asuransi Kebencanaan dengan dosen pengampu oleh Ibu Amalia Syani SPD MSc. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman dengan NIM 121410081 dan beberapa rekan kelompok saya lainnya yaitu Nama saya Rahmali Fitri dengan NIM 121410047. Dia Putri Aksari dengan NIM 121410050. Nama saya Sevia Yulianita dengan NIM 121410060. Kenalkan, nama saya Putri Lumandin dengan NIM 121410062. Oke, untuk di video kali ini kelompok kami akan membahas tentang geological hazard, yaitu tentang gunung berapi, gempa bumi, dan hal lainnya, dan juga bagaimana cara kita memitigasi untuk bencana-bencana tersebut yang akan dibahas dalam video singkat ini. Stay tune! Oke, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu gempa bumi. Gempa bumi adalah gerakan atau getaran pada permukaan bumi kita yang disebabkan oleh tenaga endogen dan eksogen. Nah, kedua tenaga itu ada dalam bumi kita nih. Lalu, gempa bumi sering terjadi pada suatu patahan yang menyebabkan kerak bumi kita tuh pecah atau retak. Jadi makanya bisa ada terjadi gempa bumi, tanah-tanah itu hancur karena itu kerak bumi yang pecah dan robek. Lalu kita masuk ke 3 jenis gempa bumi. Nah, gempa bumi di Indonesia sendiri itu kita diklasifikasikan ada 3 jenis. Yang pertama, gempa bumi vulkanik. Nah, gempa bumi vulkanik ini diakibatkan oleh aktivitas gunung berapi. Misalnya saat ada erupsi, itu pasti ada gempa bumi terlebih dahulu. Lalu kedua ada gempa rentuhan disebabkan oleh rentuhan tanah atau batuan. Lalu yang ketiga adalah gempa bumi tektonik, yang artinya gempa bumi itu disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik yang ada di Indonesia. Seperti itu. Nah, gempa bumi ini bisa menyebabkan gempa bumi lainnya loh, seperti setelah gempa besar Landers pada tahun 1992 di California. Aktivitas gempa bumi meningkat di lokasi-lokasi yang jauh dari pusat gempa. Penelitian menunjukkan bahwa gempa di satu tempat bisa memicu gempa di tempat yang lain yang lebih jauh, seperti lembah Meksiko dan Papua Nugini setelah gempa Landers. Namun, gempa bumi ini tidak selalu memicu gempa bumi lainnya. Beberapa faktor seperti kekuatan gempa, kondisi dan tekanan pada kerak bumi juga bisa mempengaruhi apakah akan ada gempa susulan atau tidak. Nah, tidak hanya menyebabkan gempa bumi lainnya, gempa bumi juga bisa menyebabkan erupsi vulkanik. Gempa bumi ini sering terjadi karena perubahan tekanan di gunung berapi, seperti perubahan di saluran magma atau ruang magma. Nah, biasanya letusan gunung berapi juga disertai dengan aktivitas seismik yang meningkat. Selain itu, aktivitas vulkanik dapat memicu gempa bumi tektonik di lokasi yang jauh. Berikut contohnya. Bahasan selanjutnya mengenai earthquake associated with tropical cyclones. Jadi, siklon tropis itu merupakan badai besar yang radius rata-ratanya mencapai 150 hingga 200 km yang terbentuk di atas laut dengan suhu air mencapai 26,5 derajat Celcius. Nah, siklon tropis dapat dideteksi oleh seismometer melalui perubahan mikroseisme yang terkait dengan gelombang laut. Meskipun tekanan yang cepat selama siklon tropis dapat memicu gempa bumi, tetapi sulit untuk membuktikannya karena banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi gempa bumi. Selanjutnya mengenai erupsi vulkanik. Jadi, erupsi vulkanik merupakan proses geologi di mana magma dari bawah permukaan bumi naik ke permukaan bumi dan mengakibatkan gunung berapi tersebut meletus. Gunung berapi meletus itu seringkali disertai dengan lava, abu, dan gas. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai volcanic eruption associated with earthquake. Nah, biasanya gempa bumi vulkanik kemungkinan terjadinya itu lebih kecil daripada dengan gempa bumi tektonik. Namun, gempa bumi vulkanik dapat menyebabkan terjadinya tanah longsor yang dapat memicu terjadinya letusan gunung berapi. Yang selanjutnya ada volcanic eruption associated with atmosphere depression. Nah, letusan gunung berapi biasanya dapat berinteraksi dengan kondisi atmosfer tertentu seperti depresi atmosfer atau tekanan rendah. Nah, depresi atmosfer sendiri merupakan area dengan tekanan udara yang lebih rendah dibandingkan dengan sekitarnya, yang seringkali dikaitkan dengan cuaca buruk seperti hujan lebat dan badai. Nah, depresi atmosfer ini dapat menyebabkan berbagai dampak seperti terjadinya topan dunia yang berkaitan dengan aktivitas letusan Gunung Pinatubo yang terjadi pada tanggal 15 Juni 1991. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang mitigasi bencana geologi.
mitigasi bencana geologi sendiri itu adalah upaya untuk mengurangi dampak dari bencana alam sendiri. Nah, kita dapat melakukan dan mengembangkan early warning system, yaitu sistem peringatan dini dengan tujuan mengurangi resiko korban jiwa, di mana sebelum terjadinya bencana alam itu sudah ada peringatan untuk masyarakat mengevakuasi diri terlebih dahulu. Nah, selanjutnya itu dapat digunakan untuk erupsi juga, karena erupsi itu diawali dengan gempa bumi. Nah, sebelum gempa bumi itu kita udah ada peringatan dini. Oke, demikian pembahasan kami tentang bahaya geologi. Diharapkan kepada audiens setelah nonton video ini dapat memperkaya ilmunya tentang bahaya geologi di Indonesia, terutama buat masyarakat Indonesia yang dimana daerah Indonesia itu rawan sekali terjadinya bencana geologi, sehingga masyarakat dapat paham nih tentang bagaimana mitigasi bencana geologi. Seperti itu. Dan sekian dari pembahasannya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.